Soal nomor 15. Dari daftar jaringan berikut ini yang dapat digolongkan ke dalam jaringan penunjang adalah. Oke, kita review sedikit. Jaringan tumbuhan itu kita bisa bagi menjadi dua, jaringan meristem dan jaringan dewasa. Jaringan meristem itu cirinya aktif membelah. Nah, nanti kalau sudah pembelahan, sudah bisa melakukan diferensiasi menjadi jaringan dewasa, ya. Kalau meristem mah kan cenderung, tipenya tuh sama ya, seperti ini. Selnya kecil, udah gitu dindingnya tipis, nukleusnya kelihatan, rapet-rapet ya antar selnya itu, kayak gitu. Nah, terus mengalami diferensiasi menjadi berbagai macam. Yang pertama ada jaringan epidermis, pelindung ya, cirinya itu tipis, ukurannya kecil, terus rapet-rapet, nggak ada ruang antar sel. Dan biasanya di atas, kalau bagian daun atas itu ya suka ada kutikula, kayak gitu, lapisan lilin. Untuk apa? Untuk mencegah transpirasi. Dan biasa disebut dengan jaringan pelindung, karena dia fungsinya untuk melindungi ya. Terus yang kedua ada jaringan parenkim. Nah, jaringan parenkim ini dia punya ciri selnya hidup. Oh ya, epidermis juga hidup ya. Dia punya ciri selnya hidup, terus nah ini dinding selnya itu ada penebalan tapi primer ya, enggak tebel banget gitu. Terus dia punya nukleus, nih yang kecil-kecil ini, ada nukleusnya kelihatan. Terus dia punya vakuolanya udah lumayan besar, beda dengan meristem sama epidermis ya, ukurannya kecil-kecil. Terus kalau bentuk nggak beraturan, nih. Nah kayak gitu ya. Terus ada beberapa parenkim yang, berdiferensiasi juga. Misalkan ada parenkim yang banyak banget tuh punya kloroplas. Nah kita sebut dengan klorenkim, karena dia punya banyak kloroplas, gitu ya. Terus ada juga yang banyak, udaranya, gitu ya, disebut airenkim. Gitu, Airenkim. Terus ada juga yang bentuknya tuh kayak bintang, kalau kayak bintang disebut Actinenkim, gitu-gitulah. Tapi, eee, pada dasarnya parenkim itu disebut dengan jaringan dasar. Di semua bagian tubuh itu pasti ada yang namanya parenkim, gitu ya. Nah, selain itu ada jaringan penyokong atau penunjang, berarti fungsinya untuk apa? Untuk memperkokoh tanaman itu ya. Ada apa aja? Ada 2 jenis, ada kolenkim, ada sklerenkim. Nah, sebenarnya bentuknya hampir mirip dengan parenkim yang biasa ya. Cuman yang jadi beda, yaitu keduanya ini sudah mengalami penebalan di dinding selnya, ya. Terus kalau bedanya lagi nih, kolenkim sama sklerenkim. Kalau kolenkim itu selnya hidup, kalau sklerenkim mah udah mati, gitu ya. Penebalannya juga dindingnya beda, kalau misalkan kolenkim itu oleh pektin dan selulosa biasanya ya, kalau sklerenkim itu oleh lignin, gitu, kalau ini pektin. Kenapa harus ada penebalan? Nah, untuk memperkokoh ya, dikaitkan dengan fungsinya juga. Nah, selain itu ada jaringan vaskuler atau pembuluh. Nah, sudah sering kita dengar ada silem, ada floem. Strukturnya seperti apa? Nah, kalau ini termasuk ke dalam jaringan dewasa yang agak kompleks. Jadi silem ini terdiri atas berbagai macam jenis sel, nggak cuma satu jenis. Kayak epidermis, parenkim, sklerenkim gitu ya. Nanti dibahasnya ketika bahas jaringan vaskuler saja. Terus ada jaringan gabus, sudah dibahas tadi ketika yang meristem sekunder ya. Oke, kita coba ke soal. Dari daftar jaringan berikut ini yang dapat digolongkan ke dalam jaringan penunjang. Oke, tadi sudah disebutkan. Kita langsung ke nomor 4. Sklerenkim? Betul. Kalau 4 betul, berarti kita ke nomor 1. Parenkim? Salah. Oke, berarti kita ke nomor 2. Kolenkim? Betul. Berarti 2 dan 4. 2 dan 4 jawabannya adalah C ya. Oke.